Salam Kopastus. Halo Sobat Kopastus, viral tentang adanya berita pernikahan beda agama yang berlangsung di Gereja Semarang. Lantas pernikahan beda agama ini mendapat pertanyaan dari netizen. Apakah pernikahannya sah? Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi pun mengatakan, peristiwa pernikahan beda agama yang viral di media sosial itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA. Informasi ini dipastikan Zainud setelah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah. Zainud menjelaskan aturan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal ini bahkan pernah diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dan sudah keluar putusan MK yang menolak peninjauan kembali tersebut. Artinya ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Pernikahan masih berlaku. Ia mengajak masyarakat melihat persoalan pernikahan dengan mengembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebab menurutnya, perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya dinilai sah secara administrasi negara, namun juga ketentuan hukum agama. Bahkan di Islam jelas bahwa perkawinan itu adalah ibadah, tidak bisa dilepas dari agama. Bagaimana pernikahan beda agama ini menurut pakar hukum keluarga? Kita simak penjelasannya. Ya, kebetulan itu kasusnya Andi Fonigani dengan Endro. Kebetulan saya dulu tahun 2004 juga peneliti di BPHN. Waktu itu masih ada Pak Istianto sebagai ketua timnya. Jadi kasus Andi Fonigani itu betul sudah disampaikan oleh Pak Nurholis tadi. Jadi Andi Foni itu adalah beragama Islam, kemudian Endronya beragama bukan Islam. Mereka datang ke KUA memang tidak bisa. Katakanlah mereka tidak bisa dinikahkan karena beda agama. Begitu ke kantor catatan sipil. Yang saya ketahui adalah waktu itu atas putusan dari Mahkamah Agung adalah karena Andi Fonigani menundukkan diri kepada hukum yang berlaku di kantor catatan sipil. Maka dilakukanlah perkawinan yang dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, hal itu di dalam ini memang kalau kita melihat saya melihatnya dari peraturan perundangan terlebih dahulu. Memang di dalam pasal 35 kalau tidak salah itu ada dalam undang-undang Adminduk. Memang ada peristiwa penting lainnya. Dalam penjelasannya diantaranya di situ disebutkan bahwa peristiwa penting lainnya perkenan beda agama, tapi itu kalau itu harus ditetapkan dulu di pengadilan negeri. Berarti kan itu pencatatannya di kantor catatan sipil atau sekarang unit pencatatan sipil atau ya saya kurang begitu paham lah penamaan sekarang ini. Tapi kalau untuk orang Islam katakanlah itu menurut hukum Islam itu jelas itu tidak sah, tidak bisa. Sudah jelas-jelas kita ada rukun dan syarat perkawinan yang sudah diundangkan, yang sudah ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 14. Ada rukun dan syarat di situ. Kita harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya kira fatwa MUI juga tidak sembarangan membuat fatwa seperti itu, yang melarang perkawinan antara orang Islam, baik laki-laki dan perempuan dengan orang yang bukan Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu untuk kemaslahatan. Karena di dalam kaidah fikih yang saya baca di fatwa MUI nomor 4 atau nomor 5, saya lupa tahun 2005, dan kebetulan saya dulu juga ikut ketika menyusun, ketika fatwa itu dibahas, itu di antaranya di antara ada beberapa Al-Quran jadi dasar hukumnya, di antara hadis Rasulullah SAW bagaimana cara memilih katakanlah jodoh pasangan. Pertama adalah agamanya, kecantikannya, hartanya. Utama adalah kecantikannya, kemudian hartanya, kedudukannya. Yang paling utama adalah agamanya. Mengapa? Itu tidak mungkin Rasulullah mengajarkan seperti itu untuk mensyaratkan tidak mungkin. Kenapa Allah memberikan peraturan larangan? Kata dalam surah Al-Maidah tadi, memang betul untuk Al-Maidah dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Tetapi mengapa Umar bin Khattab dulu juga melarang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita yang ahlul kitab?
Begitu juga MUI sekarang. Itu bukan masuk untuk melanggar HAM seperti yang diatur di dalam pasal 16 dari DUHAM. Tidak, kita wajib tetap patuh kepada hukum Islam. Iya, Nah, terkait dengan saya akan menyampaikan tentang pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tentang kasusnya Masjid Mukhtar. Begitu dalam pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi di antaranya disebutkan tentang faktor-faktor yang sah tentang perkawinan itu adalah menurut agama. Sedangkan pencatatan itu fungsinya hanya kewajiban, bukan hanya berarti menyepelekan ya, kewajiban administratif untuk setiap penduduk dan warga negara di Indonesia wajib mencatatkan, tapi itu tidak mempengaruhi dan tidak sahnya perkawinan. Nah, itu dia Sobat Kopastub. Bagaimana pendapat Sobat Kopastub tentang pernikahan beda agama ini? Silahkan kirim komentar dan saran tulis di kolom komentar. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam Kopastub. Salam Kopastub.